Ketika kita mengkritisi, maka yang muncul adalah serangan-serangan yang membabi buta. Serangannya terus. Saya difitnah mafia bola, saya difitnah tukang titip pemain gitu loh. Jadi dalam kesempatan ini saya juga mau bilang buktikan saja kalau saya mafia bola. Padahal dalam konteks mafia bola, saya akhirnya dicekal, nggak boleh siaran Liga Indonesia. Terakhir siaran saya di TV One 2019, karena mungkin terlalu lantang kasih kode-kode ketika mengomentari pertandingan yang katakanlah dalam sudut pandang saya sebagai komentator pengamat bola bau-bau amis. Kemudian akhirnya saya kan diblok, nggak boleh siaran bola lagi. Tapi sekarang dibalikin tuduhan itu. Sayalah mafia bolanya katanya. Sayalah tukang titip pemainnya katanya gitu loh. Jadi nggak apa-apa lah. Semua yang beredar itu buktikan saja. Kalau saya mafia bola. Ya, itu gambaran sepak bola kita saat ini ketika pengurus PSSI ditangkap oleh Satgas Mafia Bola yang dibentuk oleh kepolisian dalam kurun waktu setahun terakhir ini. Saya ingin tahu, ini adalah persoalan sangat serius di dunia persepak bolakan kita. Siapa yang punya ide? Wah, langsung angkat tangan. Anda punya solusi. Baik, saya ingin lempar ke Bung Toel. Apa tanggapan Anda? Saya ingin minta Anda mengomentari karena saya tahu Anda mengikuti juga nih bagaimana Satgas Anti Mafia Bola bekerja. Salam olahraga. Inilah detik-detik momen Bung Toel ditanya oleh Najwa Shihab di acara Mata Najwa 4 tahun lalu ya. Soal kasus mafia bola di PSSI. Ini momen 4 tahun lalu ya. Ini biar mengingatkan ingatan Anda atau menyegarkan ingatan Anda, oke? Kita saksikan saja video selengkapnya. Ini hanya momen ya. Momen Bung Toel ditanya Najwa Shihab di acara 4 Mata 4 tahun lalu. Oke? Kita saksikan. Ketika kita mengkritisi, maka yang muncul adalah serangan-serangan yang membabi buta. Serangannya terus. Saya difitnah mafia bola, saya difitnah tukang titip pemain gitu loh. Jadi dalam kesempatan ini saya juga mau bilang buktikan saja kalau saya mafia bola. Padahal dalam konteks mafia bola, saya akhirnya dicekal, nggak boleh siaran Liga Indonesia. Terakhir siaran saya di TV One 2019, karena mungkin terlalu lantang kasih kode-kode ketika mengomentari pertandingan yang katakanlah dalam sudut pandang saya sebagai komentator pengamat bola bau-bau amis. Kemudian akhirnya saya kan diblok, nggak boleh siaran bola lagi. Tapi sekarang dibalikin tuduhan itu. Sayalah mafia bolanya katanya. Sayalah tukang titip pemainnya katanya gitu loh. Jadi nggak apa-apa lah. Semua yang beredar itu buktikan saja. Kalau saya mafia bola. Ya, itu gambaran sepak bola kita saat ini ketika pengurus PSSI ditangkap oleh Satgas Mafia Bola yang dibentuk oleh kepolisian dalam kurun waktu setahun terakhir ini. Saya ingin tahu, ini adalah persoalan sangat serius di dunia persepak bolakan kita. Siapa yang punya ide? Wah, langsung angkat tangan. Anda punya solusi. Baik, saya ingin lempar ke Bung Toel. Apa tanggapan Anda? Saya ingin minta Anda mengomentari karena saya tahu Anda mengikuti juga nih bagaimana Satgas Anti Mafia Bola bekerja. Oke, kalau kita lihat itu kan pertandingan yang simultan, Liga 2. Kalau gitu saya kaitkan dengan apa yang tadi sudah disampaikan pembicaraan pertama. Jadi kalau saya anggap itu adalah tadi pertama adalah gugatan Pak Lanyala Mataliti terhadap proses mekanisme Kongres PSSI, kalau saya nggak heran pribadi. Kenapa? Karena kenapa stakeholder sepak bola membiarkan pengurus PSSI yang menurut saya secara moral sudah cacat karena faktor match fixing, integritas sepak bola, memainkan aturan main Kongres. Bahasa simpelnya adalah bagaimana mungkin kita membiarkan Kongres diatur oleh rezim maling. Rezim yang sudah ketahuan match fixing gitu loh. Match fixingnya kan begini, bukan semata-mata sederhana wasit harus digaji banyak segala macam, bukan. Persoalannya match fixing yang terjadi di Indonesia adalah match fixing yang related dengan sporting, yaitu menyangkut sport, keolahragaannya. Bahasa di lapangannya mengawal. Siapa yang mengawal? Melibatkan exco.
kan sudah terbukti tuh beberapa exco namanya kan sudah terciduk karena tersangkut masalah match fixing. Ya artinya itu adalah secara integritas itu problem organisasi ini. Kredibilitas, kapabilitasnya runtuh. Tapi kan stakeholder voter diam-diam aja tuh. Lalu kemudian mulailah menyusun proses mekanisme itu. Sampai akhirnya Pak Lanyala memunculkan gugatan itu, mekanisme itu. Tapi katakanlah oke, terjadilah kongres. Jadi sebetulnya yang kalau kita lihat adalah pertarungannya cuma dua. Ada publik sepak bola, ada stakeholder sepak bola yang menginginkan perubahan berhadapan dengan ada kelompok yang ingin status quo. Jadi itulah yang terjadi dalam prosesi kontestasi PSSI 1 dalam kongres. Ada yang ingin perubahan, atmosfer hawa dari publik, tapi ada status quo yang ingin coba dipertahankan. Voter nggak ada suaranya. Padahal kedaulatan PSSI, kongres ada di voter. Termasuk tadi soal tanggal dan sebagainya, kongres KLB 27 Juli kemarin. Jadi saya menambahkan, kenapa voter itu harus aware, alert terhadap situasi. Keputusan KLB adalah rapat Exco 19 Februari ketika PLT Ketum Joko Driono memimpin rapat Exco terakhir. Keputusannya KLB. Lalu disusunlah KLB yang akhirnya jatuh 27 Juli. Agendanya apa? Milih KP, KBP, tapi tambahan yang di luar Exco yang keputusan 19 Februari adalah revisi statuta dan revisi kode pemilihan. Yang kemudian disahkan kan di situ. Termasuk tanggal kongres kan ditetap. Ya. Berarti waktu 27 Juli voter menyetujui itu kan. Yang 2 November. Itulah mekanisme yang diatur oleh pengurus PSSI. Jadi kalau sekarang menggugat pun kalau saya nggak heran. Karena memang ada semacam dia sedang mainkan aturan itu. Incumbent sedang mainkan aturan itu. Punya kepentingan. Karena secara gambaran besar yang ingin perubahan lawan status quo sekarang. Buktinya 10 exco yang tersisa daftar lagi kok. Tanya Pak Refrizal, 10 exco daftar lagi. 5 yang enggak, Pak Edi Ramayadi, Joko Driono, Hidayat Kresna yang juga tersangkut kasus match fixing, Johar Lin Eng juga tersangkut masalah match fixing, dan Condro Kirono. Cuma 5 yang enggak dari 15 exco kemarin. Itu soal integrity football integrity, etik gitu loh. Saya bicara hakikat. Gini, hakikat Kongres Pemilihan PSSI memilih 15 exco. Apa artinya 15 exco? 15 exco adalah orang-orang yang diberi mandat oleh stakeholder sepak bola untuk mengelola sepak bola Indonesia. Jadi 15 ini adalah orang yang diberi mandat stakeholder. Nah, sekarang sifat kerjanya exco apa? Kolektif, kolegial. Bahasa populernya one for all for one gitu loh. Nah ini beberapa yang tercantum. Jadi nggak bisa. Itu masing-masing. Ada pembagian tugasnya memang komite tetap, standing komite. Tapi secara moral kolektif kolegial. Oke, itu tadi adalah momen ketika Bung Toel ya diundang oleh Mata Najwa di acara Mata Najwa oleh Najwa Shihab ya. 4 tahun lalu ya, untuk menyegarkan ingatan Anda bahwa dulu kasus mafia bola memang rame dan Bung Toel memang ya sering menjadi bintang tamu atau narasumber di situ ya. Oke, itu saja sekedar mengingatkan kepada Anda semua, dan jangan lupa komen, like dan subscribe supaya channel ini tetap jaya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.